Karena kalau sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR, maka gagasan, perasaan, waktu, bahkan materi itu harus kita wakafkan kepada rakyat. Dulur, kembali di podcast Judas Indonesia, ngobrol santai tapi bernilai. Karena menjangan Kertajaya, jangan lupa subscribe ya. Narasumber kita kali ini adalah seorang politisi Partai Demokrat. Beliau seorang yang energik, brilian, memiliki dedikasi yang cukup tinggi dalam setiap berkarya dan bekerja. Inilah dia, Muhammad Saifuddin. Selamat datang, Pak Muhammad Saifuddin. Selamat datang. Benar, politisi Partai Demokrat yang saat ini sedang menjadi calon legislatif DPRD Kota Surabaya. Bisa dijelaskan dari dapil berapa nih? Ya, terima kasih Bang Tris. Ya. Kalau ditanyakan apakah benar saya adalah kader Partai Demokrat dan nyalek di dapil 2, 1000% betul itu. Kata Pak SBY begitu Bang Tris. Jadi 1000% saya memang kader Partai Demokrat. Dan saya sekarang jadi pengurus di Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur yang diwakafkan untuk nyalon di DPRD Kota Surabaya. Sebentar, Pak, di DPD Partai Demokrat Jawa Timur, posisinya sekarang ini sebagai fungsionaris apa ya? Sebagai sekretaris BPUKK, Badan Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi. Sekaligus saya adalah ketua PLT Partai Demokrat Kota Pasuruan. Belum banyak jabatan saya. Posisi yang sangat strategis dalam setiap organisasi partai politik. Ya, betul, Gitu. betul. Boleh tahu dapil 2 Surabaya itu meliputi kecamatan apa aja nih? Ya, kebetulan dapil 2 itu meliputi 4 kecamatan. Ada Kecamatan Tambak Sari, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantian, dan itu terdiri dari 22 kelurahan, ada kurang lebih 1430 TPS. DPT-nya 400.000 sekian lah kira-kira. Hafal saya. Iyalah, cara harus apa lah gitu. Ya. Waktu pendaftaran di KPU Surabaya ikut mendaftar berarti? Nah, kebetulan karena saya ditunjuk menjadi PLT Ketua Demokrat Kota Pasuruan, Ya. Jadi saya mendaftarkan teman-teman caleg yang di Kota Pasuruan, sehingga saya didaftarkan oleh teman-teman DPC Kota Surabaya. Tapi namanya ada. Oh, pasti melalui tahapan-tahapan itu saya sudah masuk di nama tersebut. Tinggal nunggu DCS, kemudian setelah DCS DCT gitu aja. Oke. Iya. Kalau boleh tahu dalam benak Anda dan pikiran Anda sebenarnya apa keinginan Anda untuk maju menjadi calon legislatif DPRD Surabaya, meskipun selama ini berkecimpung ya di Partai Demokrat DPD Jawa Timur terutama. Nah, ini apa yang menggerakkan hati Anda untuk menjadi caleg gitu? Kan caleg itu kan apa ya? Banyak orang menilai sangat berat seperti itu perjuangannya. Gitu. Ya. Bisa dijelaskan? Jadi gini, politik itu kalau bagi saya dan menurut teori Islam, politik itu kan as-siyasah. Jadi siasat. Nah, as-siyasah itu kan dibagi menjadi 2. Ada as-siyasah itu yang hasanah, ada as-siyasah yang dolalah. Nah, politik yang hasanah, as-siyasah yang hasanah itu bagian dari perjuangan, bagian dari pengabdian. Banyak kemudian profesi-profesi yang lain yang bisa mengabdikan diri kepada rakyat, tetapi melalui jalur politik itu karena sudah diatur oleh konstitusi, maka pengabdian melalui jalur politik itu lebih bagus, lebih mempunyai bergen yang luar biasa, sehingga bagaimana kemudian rakyat itu menikmati hasil dari perjuangan politik itu. Dan kalau ditanyakan apakah berat, kalau kita nikmati itu tidak akan berat, karena memang kebetulan background saya adalah hobinya itu adalah menyapa rakyat, bertemu dengan rakyat dari kiras ke kiras, kita menerima curhatan. Orang yang sempurna itu adalah
ketika dirinya sendiri mengalami kesedihan, tetapi ada orang lain yang curhat atas kesedihan dan kita memberikan solusi yang konstruktif, itu baru manusia yang luar biasa. Sebentar. Ya gitu, Andreas. Anda ini cukup unik. Hobi itu kan biasanya umumnya hobi berenang, hobi otomotif. Anda hobinya menyapa masyarakat. Sangat unik. Memang itu sudah tergerak dari hati Anda sebelumnya ya? Betul. Saya punya prinsip bahwa kalau mau di politik itu harus punya usaha dulu. Jadi 2014, 2015 kemudian saya masuk di politik, kemudian kita membangun perusahaan, dan kebetulan saya berada di sekretaris himpunan pengusaha minyak dan gas bumi, khususnya di Surabaya, di Madura, ada 4 kabupaten yang saya tangani, dan kemudian mereka profesinya adalah distribusi gas LPG 3 kg yang hari ini lagi rame ini. Nah, kemudian kalau dikatakan berat, ya hanya konstruk berpikir saja yang berat. Kalau sudah menjadi hobi, menjadi sudah nyaman, itu tidak ada yang berat. Kita nikmati bersama-sama, dan kita akan menikmati bersama-sama. Itu, Bang Andre. Oke, menarik sekali. Nah, mulai kapan itu caleg itu kan nggak sekedar dadaan terus ikut caleg ya, tanpa dikenal dengan masyarakat tentu keberhasilannya sangat sulit lah seperti itu. Bergerak di tengah-tengah masyarakat itu mulai kapan itu? Nah, ketika saya sudah punya keyakinan untuk maju menjadi anggota DPR Kota Surabaya di Dapil 2, jadi mulai tahun 2022, tepatnya bulan Juni, bulan 6, sudah lebih setahun lebih ini, saya sudah mulai turun. Dan saya memposisikan diri sebagai politisi yang tidak mempunyai tipologi orang yang berjanji-janji. Jadi sampean bisa cek, Mas Tris. Saya turun ke rakyat, ke tokoh masyarakat, ketua RW, takmir musola, takmir masjid, semuanya. Tidak pernah saya berjanji satupun. Yang saya sampaikan kepada mereka sesuatu yang bisa saya lakukan. Apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Hanya 2 hal. Pertama adalah kesehatan. Kesehatan, karena saya memang backgroundnya bukan dokter, saya tidak sosialisasi, oh undang-undang kesehatan nomor gini-gini begini, oh undang-undang kesehatan nomor gini begini, enggak. Tapi menolong langsung kepada masyarakat. realita. Contoh, ketika ada warga yang kemudian meninggal dunia kemarin di Rumah Sakit Suwandi, jam 4 sore meninggal dunia, sampai jam 2 pagi, jenazah itu tidak boleh keluar. Persoalannya karena BPJS-nya tidak aktif. Nah, kemudian saya datang, saya urus BPJS-nya, dan saya jamin kalau besok BPJS-nya tidak aktif, saya yang akan bayar. Karena mau diumumkan pasien tersebut. Nah, hal-hal seperti ini, rakyat itu tidak butuh hanya sosialisasi. Oh, solusi begini. Nah, tidak butuh. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu ya adalah praktek nyata, real. Nah, ketika ada warga yang kemudian BPJS-nya tidak aktif, jadi warga antum diam saja, Anda diam saja di rumah. Mana katanya saya yang ngurus. Jadi datang semua. Dan ini sudah saya arsip, kurang lebih 1.200 masyarakat yang sudah saya bantu BPJS-nya. Nah, saya bukan hanya selesai di wilayah pengadvokasian di rumah sakit, bukan, tapi juga masalah ambulan. Jadi ada warga yang kemudian meninggal dunia tapi dia tidak punya uang untuk ambulan, sehingga kita support ambulannya, kita gratis. Dan kita membedakan, kadang banyak kan ada ambulan gratis, tapi sih bayar ya kan, sih bayar itu. Nah, saya mencoba untuk beda dengan orang-orang yang lain. Ya sudah, kalau gratis ya memang gratis. Nah, yang kedua, Mas Tris, yang saya lakukan itu adalah support kegiatan, baik kegiatan warga, kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan, kegiatan yang berhubungan dengan civil society, maka saya akan hadir di situ. Nah, 2 hal ini sebetulnya tidak perlu menunggu saya jadi anggota DPR, tidak perlu saya melobi gubernur, tidak perlu saya melobi wali kota Surabaya, tapi kita bisa melaksanakan itu dengan catatan ya punya hobi untuk membantu itu. Nah, kira-kira seperti itu. Muhammad Saifuddin, caleg Partai Demokrat DPRD Surabaya, Dapil 2. Dari cerita Anda ini, sepertinya Anda tipikalnya tidak suka retorika, Betul. tapi real fakta di lapangan yang harus dibantu langsung ke masyarakat. Selama ini
bantu ke masyarakat di sektor kesehatan aja atau ada yang lain atau hanya fokus di sektor kesehatan, di Ya. bidang kesehatan? Ada sebagian yang bicara tentang pendidikan, tapi tidak masuk kepada wilayah sistem. Contoh, ada anak sekolah yang kemudian tidak membayar SPP, yang swasta, yang tidak bayar SPP. Nah, kita harus hadir di situ. Kita harus hadir di situ. Ya minimal kalau kemudian SPP-nya tunggakannya 5 juta, kita bisa bantu 2,5 kan begitu, Bang Tris. Nah, tetapi Bang Tris, yang perlu saya tekankan bahwa sisi-sisi kemanusiaan seperti ini jangan pernah karena saya nyalon di Dapil 2 kemudian saya hanya membantu orang-orang Dapil 2. Enggak. Saya bahkan punya posko rumah singgah di Jalan Raya Kenjeran itu. Jadi semua warga Jawa Timur yang kemudian sakit itu saya advokasi, Pak. Nah, karena kalau jauh, contoh kemarin Situbondo itu ada kanker rahim, saya advokasi di Rumah Sakit Uner, karena nggak bisa pulang, biar nggak bolak-balik, ya saya tempatkan di rumah singgah. Ini adalah sisi-sisi kemanusiaan. Nah, sehingga tidak perlu, lu gue bantu, katanya anak Jakarta, tapi lu dukung gue. Nah, itu saya hilangkan persoalan seperti itu, karena banyak politisi yang salah di situ. Akhirnya apa? Masyarakat apatis. Nah, tapi kalau kita bicara tentang sisi kemanusiaan, pengadvokasian atau pendampingan tersebut, melihat dari sisi kemanusiaannya, nah itulah yang luar biasa. Saya punya keyakinan bahwa kesempurnaan ibadah seseorang itu bukan hanya bicara tentang hablum minallahnya saja, hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia, tapi juga ada yang namanya beribadah secara horizontal yang disebut hablum minannas. Nah, kalau di pemuda ditambah lagi ada hablum minal alam. Banyak lah ya. Banyak pokoknya. Sesuai dengan jenggot Anda, agama Anda rupanya cukup tinggi. Berarti sudah memiliki tadi rumah advokasi. Ya. Itu sudah lama? Sudah hampir 2 tahun. Jadi sebelum saya punya cita-cita nyalek, ya sudah buat itu. Dan bahkan ini kita punya komunitas namanya DKR, Dewan Kesehatan Rakyat. Nah, ini nanti kita akan kembangkan bersama-sama. Dan tapi organisasi DKR maupun nanti kita membela masyarakat itu bukan mau tujuannya untuk mencari kesalahan pemerintah. Enggak. Kita tidak diajari. Saya ini boleh mengkritisi sesuatu, boleh kritik terhadap kekuasaan, tapi wajib memberikan solusi yang konstruktif. Nah, itulah yang dihadirkan oleh Partai Demokrat, politik yang santun, yang cerdas dan bersih. Betul. Nggak salah tadi saya prolognya kan, seorang politisi yang memiliki dedikasi tinggi dan pemikiran yang brilian. 1,5 tahun sudah belusukan, bahkan sudah menyapa masyarakat jauh sebelum ramainya pendaftaran caleg di KPU. Anda mencuri setar seperti itu, tapi no problem lah ya. Itu. Mencuri setar yang Memang hasanah. itu hobi Anda, menemui masyarakat dan menyapa masyarakat. Di antara kecamatan-kecamatan di Dapil 2, itu semua kecamatan Anda datangi atau hanya fokus di beberapa kecamatan saja? Nah, kalau tujuannya hanya ingin jadi DPR, mereka ini teman-teman punya strategi masing-masing. Ya sudahlah, saya fokus di 1 kecamatan. Saya enggak. Semua 4 kecamatan saya masuki, 22 kelurahan saya masuki, ya. Jadi enggak saya fokus 1, 2, 3, enggak. Saya akan masuki semua karena memang saya ingin benar-benar mengetahui apa yang menjadi persoalan di bawah. Karena memang pemerintah tidak bisa sendirian. Betul. Harus bersama-sama dengan kami dengan stakeholder yang lain, Bang Tris. Betul, pemikirannya sangat benar-benar brilian ya. Betul. Kinerja pemerintah tentu tidak bisa jalan tanpa ada dukungannya masyarakat dan warga, seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong, umur berapa sekarang? Kok kelihatannya muda sekali nih? Iya. Umur berapa ya? 39 saya. Wow, 39. Iya, masih muda. Masih muda. Mau tua sebetulnya, mau tua. Lantas, ritme waktu yang Anda turun ke masyarakat itu, apalagi sekarang kurang lebih 6 bulan lah katakan, pemilu kan bulan Februari tanggal 14 2024, pemilihan legislatif. Nah, sekarang ini intensitasnya seminggu atau berapa kali atau sebulan sampai berapa kali turun ke masyarakat? Iya,
kayak hari ini saja, saya tadi jam 9 pagi diundang peresmian posko di salah satu capres di daerah Kelurahan Ampel. Kemudian setelah itu saya bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat dan mereka yang kita diskusikan adalah hanya ini loh, ada warga yang tidak punya BPJS. Ini loh, ada warga yang BPJS-nya tidak aktif. Wis sekedar itu saja. Nah, setelah itu baru ke sini. Nanti kita ngisi acara seminar genset geopolitik terkait ekonomi. Jadi memang full sekali saya. Makanya saya bilang ke istri saya, kalau istri saya meridoi saya nyalon, saya lapor ke ibu saya mau lapor, saya lapor ke ibu meridoi saya, maka jangan pernah nanti ya berharap saya selalu ada di rumah. Karena kalau sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR, maka gagasan, perasaan, waktu, bahkan materi itu harus kita wakafkan kepada rakyat, khususnya di Dapil 2. Itu. Tapi keluarga mendukung penuh ya? Alhamdulillah, sangat-sangat mendukung beliau-beliau ini, dan maka saya bersyukur sekali punya keluarga yang sangat mensupport kegiatan tersebut. Karena gini Bang Des, saya ini dididik tidak menjadi kopral, tapi saya dididik untuk menjadi jenderal. Otak saya itu bukan relawan, tapi pejuang. Jadi kalau pejuang itu sekali melangkah, itu pantang untuk mundur. Mundur satu langkah, sebuah bentuk pengkhianatan. Jadi terus berjuang untuk rakyat. Berjuang terus saya. Berjuang terus. Gitu. Kalau urusan nanti menang kalah itu urusan belakang itu. Itu. Tapi saya tegaskan lagi nih dedikasinya untuk caleg DPRD Surabaya ini apa? Apa hanya untuk sebuah jabatan sebagai wakil rakyat? Ya. Kita mengerti wakil rakyat atau legislatif itu kan memiliki jabatan yang prestisius. Ya, ya. Apa hanya memang dedikasinya untuk membela masyarakat ketika kita menjadi wakil rakyat kan tentu mediasinya sangat cepat kepada eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Nah ini apa dedikasinya itu? Sekali lagi saya ingin menegaskan saja. Ini pertanyaan yang menarik. Nah, ini hampir sulit ditanyakan oleh orang-orang. Gini Bang Andres, kadang-kadang teman-teman ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR ketika kampanye seakan-akan seperti wali kota. Betul. Karena memang fungsi dari DPR itu kan ada 3. Budgeting, legislasi, dan controlling. Selain itu tidak punya kewenangan kita, Pak. Jadi kalau kemudian ada seseorang yang kemudian berjanjikan, oh ini nanti saya bangun, oh ini nanti saya bangun, wah ini eksekutif sudah, eksekutor sudah. Tapi kalau anggota DPR ini tidak lepas dari fungsinya budgeting, legislasi, dan controlling. Nah contoh, ketika di jembatan Suramadu itu sisi Surabaya, itu sekarang PKL amburadul. Maka saya mencoba untuk membuat konsep bagaimana kemudian di situ jadikan taman, ya kan, jadikan taman yang luar biasa, ya kan. Terus kemudian bisa mempekerjakan orang-orang di sana. Nah, dedikasi yang akan diberikan kepada rakyat itu sesuai dengan fungsinya. Makanya saya bilang kepada warga, kepada tokoh masyarakat, jangan pernah berharap saya membangun, tidak bisa, Pak. Saya ini hanya melakukan controlling, pengawasan, kemudian membuat anggaran, ya kan, kemudian membuat legislasi. Tidak bisa kalau saya disuruh bangun jembatan atau sekolah besar-besaran, tidak bisa. Tapi untuk pengawalan, pengawasan, pembuatan anggaran, dan membuat legislasi, itu saya. Sehingga saya nanti ketika saya ditakdirkan oleh Allah jadi anggota DPR itu, saya nyantai aja rokok kantor. Nggak punya janji apa-apa saya. Nggak punya utang dengan masyarakat. Nggak punya utang. Dan kadang-kadang sekarang kan banyak masyarakat sudah mulai apatis. Terhadap politik. Maka saya selalu bilang, jika kalian mau berjuang bersama-sama, jangan pernah mempunyai paradigma berpikir politik yang jangka pendek. Kita berpikir politik jangka panjang. Apa bedanya yang politik jangka pendek dan jangka panjang? Kalau jangka pendek itu setelah saya selesai nyalek jadi, ya sudah selesai, wassalamualaikum. Tapi kalau kita jangka panjang, maka kawal saya ini. Kesempurnaan saya duduk di anggota DPRD Kota Surabaya itu ketika kalian bersama-sama saya. Maka tim saya itu tidak saya sebut namanya tim pemenangan atau tim sukses, tidak. Apa? Tapi saya kasih namanya LPBU, Laskar Pejuang Bang Udin. Wow. Filosofi dari Laskar itu tidak ada yang pernah berserakan, Bang Udin. Laskar itu selalu berkumpul, Kompak, selalu solid,
ya kan? Jadi solidaritas itu dibangun untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan perut individu-individu itu, tapi untuk warga. Itu Bang. Tim pemenangan sudah dibentuk atau Wah, sudah setahun yang lalu sudah saya bentuk. 1 tahun setengah lalu ya? Dari koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, koordinator RW, koordinator RT, semuanya sudah saya bentuk. Saya bentuk. Alhamdulillah. Dan mereka sangat-sangat solid. Tapi tim itu saya bentuk bukan hanya mencari suara. Tapi saya suruh teman-teman ini turun ke masyarakat. Apa persoalan itu? Betul. Kalau bisa bantu, kita bantu. Khususnya masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Di sini belum rame-rame ketika bicara tentang BPJS tidak aktif. Oh, saya sudah jalan, Pak. Sudah sering jalan itu. Maka saya ini ada perkumpulan 160 ketua RT. 160 60 ketua RT di Dapil 2 itu. Saya bilang ke ketua-ketua RT, Pak Ketua RT, saya datang ke jenengan bukan semata-mata karena mencari dukungan Anda. Enggak, Pak RT. Saya ingin ikut di dalam perjuangannya Pak RT, khususnya di bidang kesehatan. Tapi kalau Bapak RT mau minta bangun paving, mohon maaf saya tidak bisa itu. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi semata-mata turun bukan hanya karena pengen saya dapat suara dari itu. Karena apa? Kalau kita sudah banyak membantu masyarakat, kalau langit sudah diketuk, maka bumi akan terbuka lebar-lebar. Nah, itu jangan dibalik, buminya dibuka, langitnya nggak mau dibuka ya. Capek juga Bang Chris. Itu artinya kerja ikhlas, maka nanti Tuhan juga tidak merampok, gitu ya, tidak menutup mata lah, akan ada hasilnya seperti itu. Ngomong-ngomong, masuk politik tentu ongkos politiknya sangat besar. Ini bagaimana Anda memanage antara ongkos politik dengan ongkos pribadi Anda lah di keluarga? Jadi gini, kalau masuk politik ya memperjuangkan sesuatu terus kemudian diukur dengan bisnis, nah, susah, nggak bisa. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang, ngapain kamu sudah hidup enak gitu kan, sudah enak lah, kok masih capek-capek begini begitu. Ini nggak bisa diukur dengan masalah, dengan logika kalkulasi ekonomi, nggak bisa. Karena kalau sudah kita punya hobi untuk membela rakyat, ya sudah, nggak usah dihitung antara untung dan rugi. Kalau membantu rakyat itu tidak ada ruginya, untung terus. Saya ingat betul tahunnya Ki Holil As'ad, bahwa kalau membantu seseorang itu bukan insya Allah dibalas oleh Tuhan, tapi pasti. Maka dari itu, kalau kita di politik itu jangan pernah menghitung untung ruginya, apalagi masalah materi. Jadi sudah ada ketemu, gimana Bang, ini lagi gini-gini, habis ambil juga gitu aja. Itu. Berarti kalau ada caleg yang setelah kontestasi pemilu selesai stres, ya itu karena awalnya menghitung untung rugi. Betul, karena dihitung betul. Nah, saya sering bilang juga Bang Chris, dan ini juga menjadi prinsip saya. Ketika saya ngasih uang transport, ngasih uang transport kepada warga atau apa, saya tidak pernah mengatakan itu adalah uang politik, itu bagian dari sedekah. Jadi sehingga kalau dia tidak mendukung saya nggak sakit hati, Pak. Tapi kalau itu dianggap money politik, itu dianggap semacam sogokan kepada rakyat, nggak didukung, dihianatin, sakit hati, Pak, setruk. Kan gitu. Nah, itu saya lakukan tidak seperti itu. Jadi saya ngasih aja. Ya wajar lah, yang namanya politik, kita ketemu dengan orang, masa yang nggak mau naktir dikiras gitu kan. Ya kita lepo-lepoan kan sudah wajar kan begitu. Nah, jadi saya memberikan sesuatu kos politik itu ya begitu. Kalau dikatakan besar, ya tergantung. Kalau level rizkimu itu 1 bulan 5 juta, ngeluarin uang 20 juta, besar, Pak. Kan gitu Bang Chris. Tapi kalau rezekimu 50 juta, 1 bulan ngeluarin 40 juta, ya kecil. Tergantung level. Jadi level kalau hobinya Bang Chris itu naik Lamborghini gitu kan, naik Avanza kan nggak enak. Karena level itu. Level. Sehingga kos politik itu jangan kemudian dijadikan beban, biar kayak tadi itu nggak stres. Biar nggak stres. Jadi kita happy gitu loh guys. Tapi keren sekali hobi Anda karena membantu masyarakat itu. Jauh sebelum masuk ke dunia politik, Anda ini
ini sepertinya wajah casing pengusaha, tapi karakternya aktivis ini. Benarkah itu? Ya, Bisa dijelaskan ini? saya memang asli orang Madura, Bang Andres. 2004 saya hijrah ke Surabaya ini. Saya pernah aktif di Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Saya pernah aktif menjadi simpul mahasiswa Surabaya. Tuh, betul kan? Saya pernah menjadi ketua kumpulan mahasiswa pro demokrasi. Saya juga di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan yang sering saya lakukan dari tahun 2004 sampai kemudian lulus itu, Bang Andres. Itu. Jadi sudah lama aktif di kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, terutama. Alhamdulillah banyak, dan sampai hari ini kita tetap sedikit memberikan kontribusi keilmuan kepada anak-anak muda, karena saya bilang ke teman-teman bahwa ilmu pengetahuan itu tidak pernah berada di medan kekosongan. Jadi harus mengadopsi melalui referensi dan sebagainya. Saya pernah menjadi ketua Gembel kampus di Surabaya. Ketua Gembel kampus di Surabaya itu. sebentar, ini gembel gelandangan beneran apa hanya kosakata ini? Beneran itu, Bang Riz. Beneran. Yang dipilih kriterianya untuk menjadi ketua Gembel kampus Surabaya itu adalah mahasiswa paling nggak punya. Nah, kebetulan saya paling nggak punya waktu itu. jadi Nggak apa-apa, itu cerita lama ya. Iya. Tapi tidak punya di dalam di situ itu teman-teman ini nggak punya itu bidang masalah keuangan. Ya. Tapi segi keilmuan mereka tidak Betul. boleh kalah dengan mahasiswa yang pakai Honda Jazz, pakai mobil-mobil bagus. Tapi segi keilmuan kita harus lebih bagus. Itu namanya gembel keren, gembel pengetahuan itu Ya, namanya. pengetahuan. Menarik. Sebelum jadi anggota dewan dan semoga menjadi anggota dewan menang dalam kontestasi pemilu 2024 ya. Ini sudah seringkali intens membela masyarakat, terutama ketika masyarakat sedang susah dalam hal kesehatan, membutuhkan ambulan, membutuhkan perobatan seperti itu. Semoga aja Anda ketika nanti jadi anggota DPRD Surabaya ini 2024 nggak putus di sini. Wah, tambah garang saya. Tambah garang ya. Artinya dalam tanda kutip garang membela rakyat. Tak pikir garang mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, ini menarik ini. Anggota DPR ini kan dibayar untuk bersuara. Betul. Ya kan? Suaranya anggota DPR itu adalah undang-undang, Bang Andreas. Maka kalau ada anggota DPR yang tidak bersuara, ini berarti tidak mengaktualisasikan undang-undang tersebut. Dan bagaimana kemudian bisa disebut membela kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Jadi anggota saya juga sudah punya prinsip, Bang Andreas. Kalau kemudian saya sudah menjadi ditakdirkan oleh Allah, saya harus punya jenis kelamin saya. Kalau mau berkoalisi dengan pemerintah, berkoalisilah dengan baik. Berilah solusi-solusi yang konstruktif. Oke. Tapi kalau kau mau beroposisi, tapi beroposisi untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Itu, Cakep. itu jenis kelamin di politik kita. Gitu ya. Iya. Terus apa dalam rangka meraih suara? Ya. Ini kan ada beberapa segmen, misalkan ada kalangan milenial yang sekarang lagi tren. Anda ini apa semua calon pemilih dirangkul semua? Tua muda, generasi A sampai Z, atau hanya generasi Z aja nih? Ya. Kebetulan di Dapil 2 ini kan masuk Surabaya Utara, Andres. Jadi memang di sana itu banyak simpul-simpul yang tidak bisa hanya Gen Z milenial saja, tapi semuanya harus dirangkul. Kalau kita hanya masuk ke pemuda, tapi orang yang tua-tua yang sepuh-sepuh tidak dipamit, ya ini tersinggung. Jadi bagaimana kemudian yang muda dan yang tua ini, yang sepuh-sepuh ini bersama-sama untuk memenangkan saya. Jadi tidak ada saya membedakan, oh ini Gen Z, oh ini Gen yang sepuh. Tidak ada. Jadi semua saya rangkul, semua saya sapa, semua kita kerjasama. Jadi karena apa? Karena di Dapil 2 itu memang kebanyakan di sana hampir 45% orang Madura yang memang harus selalu saya edukasi hal-hal yang positif. Jadi semuanya saya rangkul. Rangkul, Betul. dirangkul seperti itu ya. Ya. Setiap akhir pekan juga masih padat untuk turun ke bawah. Biasanya calon-calon legislatif ini
akhir pekan Sabtu Minggu lebih intens ya. Seperti itu kah Anda di masyarakat? Saya tidak pernah menjadwal hari pekan atau enggak. Pokoknya setiap ada waktu, terus saya turun. Ada waktu saya harus turun. Contoh saja, orang sakit itu kan nggak bisa dijadwal. Iya. Kadang-kadang jam 2 pagi. Saya memang kebiasaan tidur itu habis sholat subuh. Oh. Karena biasanya orang-orang yang kritis itu biasanya di jam 2 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Betul. Nah, baru jam 7, jam 9 baru tidur. Itu. Menarik, Pak Muhammad Saifuddin, calon legislatif DPRD Surabaya dari Partai Demokrat untuk Dapil 2 Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Judes kali ini. Perbincangan yang sangat menarik, inovatif, dan lebih banyak improvisasi, sehingga ini bisa menjadi stimulus bagi siapa aja yang melihat obrolan kita di podcast kali ini. Ya. Terakhir ada closing statement dari Pak Muhammad Saifuddin, silakan. Menjadi orang penting itu baik, tapi lebih penting menjadi orang baik. Jadi saya ulangi, menjadi orang penting itu baik, Bang Dres. Tapi lebih penting menjadi orang baik. Maka dari itu ojo leren dadi wong apik. Itu tagline saya. Jadi saya terima kasih Bang Dres atas undangannya, luar biasa, dan semoga kita bisa kerjasama terus, dan saya akan belajar terus sama Bang Dres dan teman-teman di sini semuanya. Sama-sama, ini tim kru semua. Terima kasih Pak Muhammad Saifuddin telah hadir di sini. Proses tentu akan menentukan keberhasilan seseorang. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Untuk itu, fokuslah dan nikmatilah proses itu. Demikian wisiolor tak pamit se ojo lali koyo biasane.